Jumpa lagi Jaga Review TV, kembali lagi di video rekomendasi laptop. Dan kali ini di depan saya sudah ada reviewer andalan Jaga Review. Halo. Ada Gatot dan ada Rifki. Nah, di video kali ini kita mau bahas laptop yang seperti apa nih untuk kali ini? Buat kali ini spesial nih, kita bahas laptop gaming 10-15 juta rupiah. Jadi ini segmen yang bisa dibilang laptop gaming murah. Laptop gaming murah. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, sebelum masuk ke list laptopnya, tentunya kita harus disclaimer dulu. Oke, buat kalian yang nanyain, Mas Dedi kemana? Saat video ini dibuat, masih di Jerman dia. Ya, masih di Jerman. Jadi kali ini hostnya bareng sama saya dulu. Ya, walaupun saya nggak gitu ngerti-ngerti amat soal laptop, tapi harapannya kehadiran saya di sini bisa bertanya kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari sudut pandang orang awam kali ya. Ini mungkin kalau pertanyaan yang keluar aneh-aneh, mohon maaf gitu. Kita kan juga nggak bisa ngarep semua yang nonton ini tuh paham banget spesifikasi laptop tuh seperti apa kan ya. Jadi mungkin harapannya saya bisa mewakili. Dan langsung aja kita mulai dari harapannya dulu kali ya. Untuk laptop 10-15 juta, itu harapannya seperti apa sih untuk laptop gaming gitu? Harapan kita sih untuk prosesor itu minimal 6 core ya. 6 core. Minimal 6 core. Tapi kalau bisa 6 core-nya ini yang semakin baru. Semakin baru. Jadi semakin paling canggih, yang paling kencang, jadi yang paling baru. Ya pokoknya yang paling baru dari Intel atau dari AMD. Oh, CPU-nya jangan terlalu tua ya. Jangan terlalu tua juga. Oh, contohnya misalnya kalau yang terbaru tuh misalnya Intel, kalau dari Intel yang Gen 13 atau Gen 12 itu udah baru kan, dia ada P-core sama E-core itu. Itu udah teknologinya yang udah baru. Sementara kalau AMD itu ada yang Zen 4. Zen 4 juga ada satu laptop di sini yang udah Zen 4. Oh, jadi nice. udah baru banget. Jadi buat patokan kalian juga jangan, kalau bisa sih jangan yang lebih tua dari itu ya. Kalau milih laptop di kelas harga segini. Oke, selanjutnya apa lagi tuh harapannya tuh? Terus kita untuk discrete GPU-nya kalau bisa pilih yang paling baru atau satu generasi sebelumnya. Satu generasi sebelumnya. Yang paling baru saat ini? Paling baru yang pokoknya yang udah 40 series. 40 series atau 30 series. Tapi kita juga gak bisa ngarep di kelas harga sini 70 atau 80 itu. Agak susah. Agak susah ya. Agak susah masuk kelas 40, 70, 40, 80. Garep. 15 juta. Gue juga borong. Ya paling enggak 40-60 atau 40-50 lah ya harapannya gitu ya. Atau versi sebelumnya gitu. Atau satu versi sebelumnya. Terus apa lagi harapannya? Terus kalau bisa RAM-nya 16 GB. RAM-nya 16 GB. Soalnya game-game sekarang udah lumayan butuh 16 GB. Butuh Dual channel. Dual channel wajib ya? Wajib. Terus kalau misalnya masih ngasih 8 GB itu harus bisa di-upgrade. Harus bisa di-upgrade. Paling nggak ada 2 slot SODIMM. Jadi masih bisa di-upgrade. Oke, jadi minimal 16 GB. Lebih dari itu bagus ya? Lebih dari itu bagus. Terus apa lagi? Untuk layar, ini kita harapin layarnya udah IPS, bukan TN, bukan VA lagi. Dan refresh rate-nya di atas 60 Hz pastinya. Asik. Jadi buat gaming mulus. Buat gaming mulus. Refresh rate tinggi. Refresh rate tinggi. Mantap. FPS tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah. Semoga bisa dapat yang seperti itu ya. Nah, harga itu. segini. Tapi sebenarnya kalau kita nyari laptop gaming di kelas harga ini, itu tuh termasuk salah satu kelas harga yang banyak dicari loh. Iya. Saya biasa kan ini kayak entry-nya laptop gaming lah. Iya benar. Orang nyari laptop gaming, laptop high performance, tapi budgetnya terbatas. Masuknya ke sini dan yang nyari kayak gitu tuh banyak juga di sini. Banyak banget. Soalnya jadi kalau kelas harga di atas ini biasanya jarang ada yang susah ya, jarang ada yang aneh-aneh spesifikasinya, biasanya tinggal beli aja gitu ya. Iya. Biasanya yang perlu banyak pertimbangan spesifikasinya harus gimana, justru di kelas harga segini ya. Iya, dan ini marketnya diverse banget, jadi kayak brand A punya 1, 2, 3, 1, 2, 3, brand B punya 1, 2, 3. Jadi karena saking banyaknya, kita bikin rekomendasi. Iya. Jadi paling enggak dari banyaknya pilihan yang ada di market, dari tim review laptop kita tuh udah bantu menyaring lah ya paling nggak yang bisa direkomendasikan gitu. Kurang lebih yang di daftar ini yang kita rekomendasikan. Sip. Tadi itu kan layarnya. Terus mungkin ini juga kali ya, laptop gaming kan terkenal dengan bobotnya yang berat ya. Apakah bobot itu juga jadi pertimbangan sebelum membeli laptop gaming? Kalau bobot biasanya untuk nomor sekian ya. Untuk nomor sekian. Karena rata-rata emang laptop gaming kan rata-rata di atas 2 kilo. Jadi kalau misalnya ada laptop gaming yang beratnya mendekati 2 kilo kecil, itu kita jadi nilai tambah lebih. Oh, jadi kelebihan. Jadi kelebihan. Apalagi kalau misalnya bodinya juga tipis. Nah, itu jadi nilai lebih lagi. Sama satu pertanyaan ultimate dari netizen biasanya, atau teman-teman yang agak awam lah.
Ini pasti lu udah sampai bosen dengarnya deh. Soalnya di HP juga ngalamin gue bro. Apaan tuh? Kita dituntut jadi dukun bro. Pertanyaan paling umum ditanya nih kalau sama orang-orang awam, dengan spesifikasi kayak begini, tahan berapa lama bro? Laptopnya bisa buat berapa tahun? Disuruh jadi dukun gitu. Sama kok di HP juga kayak gitu. Awet nggak? Awet gak? Nah itu mungkin kita bantu ngelurusin sedikit. Jawabnya gimana sih kalau bisa ditanya kayak begitu gitu? Bingung juga mau jawabnya. Soalnya kan tiap orang pemakaiannya beda-beda caranya. Gimana perlakuannya, gimana ngerawatnya. Maksudnya tiap orang perlakuan beda ya udah hasilnya beda juga beda juga. Walaupun si produsen udah bikin sebagus mungkin, kalau perawatannya kurang bagus ya hancur-hancur juga. Nah iya itu dia. Jadi yang satu pakai di ruangan bersih, yang satu ruangannya berdebu. Terus ruangannya itu berasap rokok gitu. Itu juga lebih parah lagi, bikin umurnya lebih mungkin lebih pendek lagi. Bukannya kita nggak mau jawab ya teman-teman, mohon maaf. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh agak sulit dijawab memang ya. Kita bukan dukun. Mungkin bisa tanya ke dukun aja. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke list yang pertama. Ada apa nih Ki? Jadi yang pertama kita ada Axio Pongo 750. Ini udah pernah kita review ya waktu itu. Dan yang ini harganya di 13.949.000. Mepet 14 juta lah. Oh, oke. Masih masuk budget. Nah, yang mungkin yang kalian yang mau beli laptop ini, hal yang perlu diperhatikan adalah subprosesornya agak tinggi di mode performance. Tapi untungnya ini dia punya beberapa mode performa. Ada mode performance, ada entertainment gitu. Jadi kalian bisa ubah modenya ke mode yang performanya gak terlalu ngegas lah. Ini masih kenceng juga sebenarnya, cuman dengan kalian turunin dikit mode performanya, suhunya jadi bisa lebih bagus lagi kayak gitu. Terus kalau nggak salah ini juga punya pengaturan kecepatan kipas ya? Iya, dia ada bisa set di maksimum. Jadi suhunya bisa terus-terusan rendah. Iya, jadi mungkin kalau emang kalian tipe yang kerja programnya pakai software CPU yang CPU heavy, kalian bisa set mode performanya diturunin dikit dan kipasnya di maksimum. Dan kalau bisa kerjanya di ruangan ber-AC. Itu udah sering kita bilang sih. Nah terus yang berikutnya layarnya udah IPS tapi masih belum 100% sRGB. Ya itu. Terus yang berikutnya dia masih ada konektor USB 2.0. Masih ada. Masih ini ada. Jadi hal yang perlu diperhatikan. Tapi paling nggak USB 3-nya ada kan ya? Ada USB 3, tapi ini masih ada USB 2. Paling ini cuman jadi hal yang perlu diperhatikan buat yang pakai ini ya, mesti tahu mana konektor yang USB 2, mana USB 3. Tuh, yang butuh banyak konektor USB 3 di sini masalahnya masih ada satu USB 2. Mungkin USB 2-nya bisa dipakai buat mouse aja gitu yang bisa, biasa nggak terlalu butuh data rate yang kenceng. Habis itu berikutnya belum dapat Microsoft Office. Terus pakai apa dong? Axio itu biasanya ngasih LibreOffice. Jadi udah pre-install. Begitu dinyalain langsung keinstall udah di sini. LibreOffice. Terus tadi kita udah hal yang perlu diperhatikan kan. Kita sekarang masuk poin menarik. Apa yang membuat kalian pengen beli laptop ini? Yang pertama dia prosesornya Core i7 generasi 13. Udah baru. Ini harganya 13 jutaan ya, dapat Core i7. Jadi emang performa CPU-nya kenceng banget tinggi, untuk kelas harganya. Dan ini yang 10 core lagi. Ya, dia punya 10 core di sini. Terus dia discrete GPU-nya pakai RTX 4050. Dan ini buat gaming untuk resolusi Full HD ini udah kenceng kita bisa berapa game dapat di settingan high 1080p pakai ray tracing. Dan ini juga support DLSS. Jadi kayak fitur super sampling-nya Nvidia. Setelah itu dia juga kencang untuk video editing di 4K 60. Jadi buat yang nyari laptop untuk laptop performa kencang untuk video editing, content creation, laptop yang ini juga discrete GPU-nya kencang untuk editing video. Mungkin diperhatikan aja ya karena tadi kan layarnya belum 100% sRGB. Jadi kalau jadi lebih direkomendasikan pakai monitor eksternal kali ya. Iya, pakai monitor eksternal kalau emang kalian butuh kayak akurasi warna atau warna yang luas kayak gitu bisa pakai monitor eksternal. Terus karena ini ada discrete GPU Nvidia, dia juga bisa digunakan untuk komputasi AI. Selama memang softwarenya support dengan GPU yang dipakai. Gitu. Nah berikutnya RAM-nya udah langsung 16 GB dual channel. Dan ini dia pakainya dual channel 16 GB dia pakai 2 slot SODIMM. Jadi 2x8 ya. Jadi kalau misal kerasa kurang, kalian masih mau upgrade ke 32, jadi 2x16 GB masih bisa juga di sini. Habis itu dia punya 2 slot storage, yang satu udah keisi. Slot storage M.2, jadi kalau misal kurang bisa tambahin lagi. Nggak perlu ganti yang udah kepasang. Berikutnya layar IPS 144 Hz ala laptop gaming lah ya. 444 Hz. Terus garansinya juga 3 tahun
dan dia udah punya garansi kelalaian pengguna. Garansi kelalaian pengguna. Iya. Ini ADP beda. ADP kan. Dan ini karena Axio dia nge-cover untuk tindak kejahatan pencurian. Ya. Kalau laptop kita kemalingan, Axio ganti. Iya. Wow. Bencana alam juga diganti ini menurut Bencana alam Axio. oke lah. Kemalingan loh. Kemalingan. Itu gue gak habis pikir sih. Semoga Axio, apa namanya, bukan Axionya sih. Semoga masyarakat kita tidak terlalu oportunis ya. Nah itu. Tapi diaktifasi dulu ya DP-nya. Ya. Ada caranya kok. Ada caranya. Keren Axio. Wow. Ini untuk Axio. Ada lagi dari Axio? Itu aja kayaknya. Baru itu aja untuk Axio. Oke, kita lanjut ke pilihan laptop berikutnya. Ada apa nih Mas Gatot? Oke, yang nomor 2 ini ada Colorful X15 XS. Jadi ya ini sebenarnya masih terhitung baru sih mereknya di Indonesia. Walaupun sebenarnya dia lebih... Bukannya PC komponen ya? Iya, dia biasanya PC komponen ini. Dia baru masuk Indonesia kalau nggak salah tahun ini juga kan ya? Iya. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Kita waktu itu pernah nge-review salah satu laptop dari Colorful juga kan? Iya. Kayak akhir tahun kemarin tuh. Oke, untuk harganya ini menarik sih. Ini 11 juta kecil, 11 juta 99.000. Oke. Yang terakhir kali kita lihat pas video ini dibuat. 11 juta. 11 juta. Mari kita lihat dia ngasih apa ini. Hal yang perlu diperhatikan dulu deh. Hal yang perlu diperhatikan ini layarnya belum 100% sRGB. Tapi untuk harga segini udahlah. Tujuannya buat gaming kan. Dia masih ada konektor USB 2.0. Lagi-lagi USB 2. Terus dia belum ada Microsoft Office. Ada alternatif ya? Atau alternatifnya belum dikasih? Banyak sih. Kalau dibilang dikasih nggak dikasih. Tapi kalau mau install yang lain masih bisa. Ya, kayak Libre gratis kan? Kayak Libre juga gratis. Kayak Libre juga gratis. Dan mau install Office juga masih bisa. Microsoft Office. Soalnya kan kadang-kadang ada yang nanya, ini nggak dikasih Office, emang nggak bisa Office ya? Oh gitu. Ya. Bisa. Nggak dikasih bukan berarti nggak bisa diinstal gitu. Cuman emang nggak dibundling aja. Soalnya kalau dibundling harganya nggak segini. Harganya nggak segini. Gitu. Oke. Jadi bisa ya guys, bukannya nggak bisa. Kalian tinggal beli lisensi Microsoft Office, diinstal di laptopnya bisa, aman. Aman. Oke, untuk poin menariknya apa Mas Gatot? Oke, poin menariknya ini dia prosesornya 12 core, Intel Core i5 generasi ke-12. Generasi ke-12. Ini untuk harga 11 juta sih menarik banget sih, dapat prosesor 12 core. Yang Gen 12 lagi. Gen 12. Belum bisa dibilang belum jadul-jadul amat ini. Masih cukup strong lah ya buat. Masih strong ini. Soalnya beda sama Gen 13, seinget gua cuma beda clock speed doang. Beda clock speed doang. Toh ininya apa namanya, CPU-nya nggak akan jadi menghambat performa GPU-nya juga kan buat gaming kan. Ini harusnya performa GPU-nya keluar juga, soalnya ini masih yang RTX 3050. Oke. Nggak terlalu tua tapi masih oke lah buat gaming. Dia buat gaming Full HD bisa, ray tracing masih bisa, DLSS juga masih bisa. Keren. Buat editing 4K juga nggak ada masalah. 4K 60 loh ya. 4K 60 nggak masalah. AI juga masih bisa. Terus dia punya 2 slot SODIMM, jadi sebenarnya RAM-nya masih bisa di-upgrade. Ini bawaannya udah dual channel sih, udah 16 GB dual channel. Oke. Dan ini layarnya IPS 144 Hz. Mantap, 11 juta ya. 11 juta. Cuman yang paling perhatikan itu aja, layarnya kan belum 100% sRGB. Buat kalian yang mau ngincer ini untuk video editing, perhatikan aja. Perhatikan layarnya. Kalau kita selalu bilang belum 100% sRGB, akan lebih baik kalau kalian punya monitor eksternal ya. Kalau emang mau edit konten yang serius. Tapi sebenarnya karena layarnya udah IPS, ini sebenarnya untuk belajar nggak ada masalah. Untuk belajar nggak ada masalah. Apalagi kalau editingnya nggak butuh akurasi warna, cuma editing sederhana itu nggak ada masalah sebenarnya. Toh IPS viewing angle juga. Iya bagus kan. Dan warnanya nggak apa ya burik. Iya, nggak sampai perubahan warnanya nggak sampai parah banget dibanding panel yang lain. Oke, itu dari Colorful. Ada lagi Colorful? Colorful masih ada satu lagi. Iya. Jadi berikutnya dari Colorful juga ada Colorful Evolve P15. Ini laptop yang dulu pernah kita review ya, tapi waktu itu reviewnya pakai 4060 kalau nggak salah. Oh beda spek. Iya, itu berarti harganya di atas ini. Harganya di atas ini. Yang ini versi di bawahnya. Kalau nggak salah itu Core i9 deh. Iya itu Core i9 kalau nggak salah. Waduh. Dan yang itu harganya di bawah 20 juta. Iya. Jadi tapi menarik sih itu. Di luar udah over budget. Jadi kita bahas yang adiknya. Nah yang ini Colorful Evolve P15 yang harganya di 12.499.000. Nah untuk hal yang perlu diperhatikan, RAM-nya ini masih single channel. Jadi kalian kalau mau upgrade ke dual channel masih bisa.
Tapi ini kapasitasnya udah 16 ya. Misal kalian mau tambahin 16 tambahin 8 masih bisa, 16 tambah 16 juga bisa. Tapi setidaknya udah 16 giga lah. Setidaknya udah 16 giga, udah lumayan. Udah siap pakai ya. Udah siap pakai. Pengguna nggak ribet-ribet lagi untuk nambah-nambah lagi gitu. Kalau misal kalian mau main game di sini juga masih kencang soalnya memorinya udah 16 giga, jadi gamenya udah bisa ngambil cukup banyak RAM lah di situ. I see. Kayak gitu. Terus berikutnya sama kayak yang tadi, ini masih pakai USB 2, masih ada konektor USB 2.0-nya. Dan yang ini juga sama-sama nggak punya Microsoft Office. Memang ini kayaknya hal yang wajar ya di kelas harga segini nggak ada Microsoft Office ya. Mungkin lebih ke brand laptop sih. Lebih ke brand laptop ya. Iya. Ada brand laptop yang bisa ngebundling, ada yang enggak. Yeah. Oh gitu, tergantung brand laptopnya juga. Tergantung gimana pricing antar merek juga. Yeah. Tapi kalau misalnya ini emang nggak ada Microsoft Office untuk menekan harga, harusnya sih bukan masalah ya, karena emang rentang harga yang kompetitif banget sih. Dan buat yang mau beli juga mungkin naik 1 juta 2 juta tuh berasa gitu ya di kelas harga segini. Oh, I see. Dan ya sekarang layanan yang Office gratis itu kayak Google Docs segala itu macam. udah gampang lah, udah buka browser doang. Okay. Lalu berikutnya kita masuk ke poin menarik mungkin ya. Yang ini pakai RTX 4050. Ini kencang untuk gaming Full HD, sama udah support ray tracing. Jadi sama kayak yang tadi ya, ini juga kayak gitu. Ini untuk video editing 4K juga kenceng, dan dia bisa dipakai untuk komputasi AI. Terus RAM-nya DDR5. Ini bukan DDR4 ya, jadi versi yang baru nih. 16 GB kenceng ya. Ya, DDR5. Habis itu dia tadi udah kita bilang kalau dia punya 2 slot SODIMM, jadi kalian masih bisa upgrade juga di sini. Terus dia juga support dual storage dengan slot M.2. Jadi misal kurang storage-nya bisa ditambahin lagi. Yang ini layarnya IPS 144 Hz, dan kalau colorful yang tadi kan belum 100% sRGB. Yang ini dia udah 100% sRGB juga. Itu jadi bedanya itu tadi juga. Nah, ini cocok untuk gaming karena 144 Hz. Untuk content creation juga udah cukup oke, 100% sRGB, dan dia udah Wi-Fi 6E. Menarik. Langsung ada 2 dari colorful di kelas harga segini. Iya, ternyata ada 2 yang menarik. Walaupun pendatang baru ya. Iya, walaupun pendatang baru. Pricing pointnya sih menarik banget sih buat speknya. Iya, benar. Seru. Untuk berikutnya masih ada colorful lagi atau kita pindah brand lain? Oh, saatnya kita pindah brand lain. Kita masukin HP ya. Ini brand yang familiar sama Chris harusnya. GT ya. Oke, berikutnya ada Infinix GT Book. Yeah. Ini ada laptopnya. Ini laptopnya itu tuh. Kita gak di-endorse sama Infinix ya, cuman kebetulan laptopnya masih di sini. Yoi, keren. Jangan kasih tahu. Oh iya, ntar ditarik ya. Aduh. Semoga Infinix nggak lihat. Dari yang tadinya King Phoenix di brand HP karena bisa ngasih value to performance yang tinggi, ternyata di laptop juga bisa ya? Bisa. Keren. Ini Infinix GT Book. Kita ada video reviewnya kalau nggak salah ya? Atau kita ada, tapi speknya beda sama yang ini. Oh, beda spek. Jadi yang ini spek yang di atas yang kita rekomendasiin, karena yang ini harganya mepet 20 juta 18 juga. 18-an, 19-an. Yang bakal kita rekomendasi ini speknya lain. Jadi mungkin kalau kalian nyari informasi lebih lengkap reviewnya, kita adanya yang itu ya, yang versi lebih tingginya. Mungkin kalau cuman pengen lihat bobotnya, desainnya itu harusnya sama, nggak beda jauh. Beda di prosesor sama GPU-nya. Untuk harganya? Harganya ini sekitar 12,5 juta rupiah. Di laptop pun King Phoenix ya. King Phoenix, gokil. Terus ini kenapa kalian milih ini nih? Ini gue pilih karena dia laptop gamingnya udah komplit. Semuanya ada. Tipis. Oh, ini ringan. Maksud. Layarnya IPS 100% sRGB. Buat laptop gaming tipis loh ini. Emang gak tipis laptop thin and light, tapi untuk laptop gaming ini termasuk tipis. Apalagi harganya cuma di bawah 15 juta. Soalnya kalau nyari laptop tipis lainnya itu harganya 30 juta. Jangan diingetin, sakit. Mantap Infinix. Tapi sebelum kalian langsung check out, sabar. Ada yang perlu diperhatikan juga gitu. Yang pertama apa tuh? Ini RAM-nya onboard. Onboard. Tidak bisa di-upgrade. Untungnya kapasitasnya udah 16 GB. Oh, untungnya udah 16 GB. Nah, jadi buat kalian yang mungkin butuh RAM kapasitasnya gede sampai 32 atau 64, mungkin ini jadi pertimbangan banget ya. Soalnya cuman
16 GB dan udah nggak bisa di-upgrade. Iya. Untuk gaming sih overall harusnya masih bisa ya semua. 16 giga masih sebenarnya cukup. Bisa untuk editing ringan juga masih bisa sebenarnya. Iya. 16 giga. Untuk editing itu juga masih mencukupi walaupun mungkin agak sedikit terhambat di RAM aja dikit kali ya. Yang mungkin yang editing full HD yang efeknya Macam-macam. dikit-dikit aja lah. Oh, iya. 16 giga. Jangan terlalu banyak efeknya. Ya gitulah, disesuaiin aja. Level menengah bawah untuk editing lah. Gitu. Tapi harusnya pakai CapCut kenceng sih. Wah, Aduh, CapCut. CapCut. Bener sih, bener. Benar. Itu emang dioptimalkan untuk berbagai macam spesifikasi sih. Iya, Di handphone aja bisa kenceng. Iya, Kali di makanya. laptop enggak. Terus apa lagi hal yang perlu diperhatikan selain RAM? Terus dia tidak ada Microsoft Office. Terus sama garansi hanya 1 tahun. Garansi hanya 1 tahun. ADP gitu-gitu belum ada ya Infinix ya. Ini garansi biasa aja. Semoga Infinix juga ada ya. ADP. Cuman karena ini laptop Infinix, dia garansi yang ikut apa namanya? CarCare-nya Infinix tuh udah lumayan luas juga sebenarnya di Indonesia. Jadi, lumayan luas di Indonesia. Ya, untuk garansi kayak gitulah. Jadi nggak perlu pusing after sale sih harusnya ya. Iya. Oh, nyari service center ya. Nyari service center biasanya Saya kalian ke tempat service center yang HP itu juga Infinix nggak masalah. Ya, yang penting CarCare. Oke, itu untuk hal yang perlu diperhatikan. Sekarang poin menarik apa nih, Ki? Poin menariknya itu tadi bobotnya ringan, itu cuma 2 kg kecil, 2 kg lebih dikit doang. Kalau nggak salah 2,0 apa 2,1? 2,01 ya. 2,01. Anggapnya 2 kilo itu. 2 kilo lah. Terus body tipis, cuma 1,89 cm. Ini udah tipis sih sebenarnya. Menarik nih. Laptop gaming tuh kalau tebelnya 2 cm kita udah bisa bilang itu tipis. Tipis. Yang ini di bawah 1,89. Lebih tipis lagi. Wow. Oke. Apalagi? Terus dia udah untuk GPU-nya dipakai 3050. Ini ya sama lah kayak yang tadi juga pakai 3050. Performanya ya kurang lebih mirip-mirip lah. Oke, untuk berikutnya ini kecepatan RAM-nya kencang. Ini karena udah pakai LPDDR5X onboard tadi RAM-nya. Jadi dia pakai LPDDR5X, jadi speednya bisa tinggi dan dia langsung dual channel. Ya, keuntungannya onboard sih gini ya. Iya. Kalau onboard tuh dia speednya bisa lebih kenceng daripada yang pakai kepingan SODIMM. Dan kayak kemarin di video lu ngajarin gue juga kayak RAM SODIMM itu tujuannya salah satunya untuk membuat bodinya lebih tipis juga kan. Ya. Bukan yang SODIMM, yang onboard. Onboard, sorry. Ya. Onboard. Sama karena dia pakai LPDDR jadinya itunya bisa tipis bodinya. Iya. Terus dia layarnya besar nih 16 inci. Soalnya rata-rata kalau layar laptop itu 15,6. Ini yang ini 16 inci. Tapi beratnya masih bisa di 2 kilo lebih dikit. Wow. Jadi buat entertainment nonton nih puas ya. Enak banget. Enak banget ya. Tadi dibilang nonton kan, dan dia pakai panel IPS 100% sRGB 120 Hz. Jadi buat nonton sih emang oke sih nih. Terus nonton buat main game, buat content creation gak ada masalah ini. Berasa ya ini ngerancang laptop Infinix, ngerti barang ya. Nah itu. Iya. Luar biasa. Jadi king ya. Jadi king ya. King Phoenix. Lanjut dia untuk kameranya dia Full HD. Ini agak susah nyari Full HD di sini. Yang dari tadi tuh masih 720 masih banyak 720. Biasanya tuh kalau laptop gaming dia nggak ngasih kamera 1080p, soalnya kan kamera tuh jadi hal yang kesekian kan untuk pertimbangan sebuah laptop gaming. Beda sama laptop thin and light gitu yang biasanya emang kamera penting. Kalau gaming tuh bahkan di harga 20-an juta kita masih nemu 720p ya. Bisa 720p. Ya, jadi mungkin mikirnya karena misalnya untuk gamer, untuk streamer dia pasti pakai kamera eksternal. Bahkan ada yang nggak ngasih webcam kan. Jadi kelas harga segitu. Ada. Oke. Berikutnya dia ada slot SD card-nya. Ini yang buat biasa. Bentar, SD card full size. Ini Tadi baru laptop yang ngerti konten kreator. Full size. Iya bro. Full size bro. Kalau mau lihat di kamera. Bukan micro SD. Bukan micro SD. Kamera DSLR tuh masih pakai SD card yang gede-gede cuy. Iya benar. Jadi nggak perlu beli card reader lagi, card reader tambahan. Nggak perlu ribet masang-masang bawa-bawa. Mengerti sekali. Terus ada apa lagi? Nah ini yang paling menarik, bonus headset gaming, mouse gaming, dan mousepad gaming. Iya. Waktu itu lu udah pernah nyobain kan headsetnya? Bagus kan? Bukan headset murahan itu. Intinya kayak itu bundle itu aja dijual 1 juta masih bagus sebenarnya. Iya. Itu kaget juga. Ya itu
bonus doang, Bonus tapi doang. bisa kualitasnya bisa kayak gitu. Iya. Mousepadnya ada RGB-nya juga tuh. Iya, kan kayak HP-nya Infinix GT series juga menyala-nyala gitu. Oh, iya. Menyala bangku gitu. Ya, Mousepadnya yang ukuran gede itu bukan ya? Iya, yang ukuran gede. Ukuran gede. ya, Yang bukan ukuran yang gede. kecil itu ya, kecil Bukan, standar. bukan. Headset nyala-nyala, mousepad nyala-nyala. Ada Mouse gamingnya mouse nyala-nyala. gaming juga. Oh, iya. Lengkap udah. lengkap. Dia ngerti banget marketnya ya. Marketing yang demen begituan ya. Aduh. Gokil, King Phoenix. Ini cuma satu aja? Satu atau aja. Infinix cuma satu Atau sih aja. untuk laptop gaming. Yuk, keluarin lagi Infinix. Menarik nih. Apalagi kalau bonusnya begini ya. Tinggal garansinya aja ya. Semoga ada upgrade dari garansinya. Iya. Oke, next ke opsi berikutnya. Ada apa nih? Oke, ini mungkin opsi yang terakhir ya. Dan di sini kita ada Victus 15. Wih, Ini laptop gaming dengan dua opsi prosesor. Yang pertama pakai Core i5 13500H dengan harga 14,5 jutaan. Jadi 14,5 jutaan lah. Terus berikutnya ada yang pakai AMD Ryzen 5 8645HS 14,3. Ini udah Zen 4 ya jadinya. Udah arsitektur yang baru. Nah, terus Dan dia ada NPU-nya juga. iya, dan dia karena dia pakai Zen 4, dia udah ada NPU-nya juga oke. gitu. Jadi ada misalnya unit spesifik yang buat komputasi AI gitu lah. Mungkin hal yang perlu diperhatikan tuh RAM-nya aja ya. RAM-nya tuh bawaannya cuma 8 GB dan dia single channel. Jadi kalau kalian langsung pakai buat main game out of the box, ini bakal berasa kurang banget. Oke. Paling nggak upgrade jadi 16 GB lah, 2 kali 8 GB gitu. Tapi sebenarnya CPU sama CPU dan GPU-nya sebenarnya CPU sama GPU-nya udah kencang. keren. Udah Kencang. keren. Mungkin nanti kita bahas di poin menarik. Terus berikutnya layarnya juga IPS tapi ini masih belum 100% sRGB. I see. Tuh. Terus untuk poin menariknya ini dia pakai prosesor terbaru dari Intel sama AMD. Mau Intel sama AMD dia sama-sama tergolong masih baru lah. Untuk AMD bahkan masih baru banget nih. Baru banget, 8000 baru series banget. Zen 4. Ryzen yang Zen 5 bahkan baru masuk. Iya. Iya, baru Computex kemarin baru ada. Iya, jadi ya emang kenceng Zen banget. 4 ini benar-benar baru banget. Terus poin menariknya dia udah pakai discrete GPU RTX 4050. Kalau dari tadi kita ngomong 3050 3050, Ah, yang ini 4050. 40. Jadi Giling. wajar harganya segini. wajar ya segini. Udah mepet 15 juta. Udah mepet Tapi sesuai 15. dengan speknya ya. Iya. CPU kenceng, GPU kenceng. Kenceng. Iya. Iya, dua-duanya kenceng. Udah kenceng. Jadi kalau mau buat main game pakai ray tracing atau editing video atau mungkin komputasi AI, yang ini juga masih kuat. Terus berikutnya dia punya 2 slot SODIMM. Jadi yang kita bilang tadi RAM-nya cuma 8 GB ya bawaannya. Kalau mau dipakai buat main game, kalau mau nyaman ya RAM-nya di-upgrade dulu ke Ya. 16 GB. Terus RAM-nya sudah DDR5 untuk versi AMD. Ini yang agak lucu sih, soalnya versi Intelnya pakai DDR4 ya. Iya, pakai DDR4. Oh, Jadi dan- kalau ambil AMD yang RAM-nya lebih kenceng gitu. iya, RAM-nya lebih kencang. Ini sebenarnya jadi ada sama-sama poin menarik sama hal yang perlu diperhatikan. Oh. Poin menariknya Intel pakai DDR4 tuh kalau mau upgrade RAM jadi lebih murah. Tapi Speednya. tapi hal yang perlu diperhatikannya itu speednya nggak sekencang yang DDR5. Oh. Kalau yang pakai AMD dia kebalikannya, RAM-nya lebih mahal tapi speednya lebih kencang. Terus berikutnya layarnya IPS 144 Hz. Dia punya slot SD card yang gede juga dan udah dapat bonus Microsoft Office serta garansi kelayanan pengguna. Wih, ini ADP juga nih. Iya, Ada. ADP. Berapa juga. lama ini? Ini untuk Victus 15 ini harusnya 1 tahun 1 kali klaim. 1 tahun 1 kali. Karena klaim. garansinya 2 tahun jadi 2 kali klaim. Iya. Oke, jadi itu aja untuk rekomendasinya berarti total ada Iya, Lima- total ada 5 laptop. ada 5 Lima laptop yang laptop. kita rekomendasikan untuk kategori laptop gaming dari 10 sampai 15 juta. 10 Iya. sampai 15. Oh iya, buat kalian yang nanyain budget harga segini ada gak videonya? Udah ada ya. Yang sebelum-sebelumnya kita udah pernah bikin di bawah 10. Nah, Di bawah 10 udah ada dan Di bawah 6. di bawah 6 juta Di bawah ada. 6 6 juta, di bawah 10 juta. Terus yang belum lama kita udah bahas video laptop 10 sampai 15 juta untuk kategori yang thin and light. Thin and light. Untuk laptop tipis dan ringan itu udah ada videonya Udah ada. sendiri. Nah, untuk video berikutnya apakah akan ada lagi Mas Gatot? Rifki gitu? Harusnya sih Harusnya ada. ada sih. Nanti kita lihat aja. Harusnya ada Ah, sih. Ditunggu saja. Ditunggu saja. saja. Sekian untuk video rekomendasi laptop 10 sampai 15 juta untuk kategori gaming. Thank you udah nonton. Saya Chris. Gatot. Rifki. Thank you udah nonton. Bye bye. Dadah. Nah.